Eh, Assalamualaikum, Bu Esi. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Gimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya Bu ya. Ini saya lihat wajah Bu Esi sepertinya agak pucat. Ini kenapa ini Bu? Enggak sih Pak, mungkin deg-degan aja kali mau coaching sebentar lagi. Nggak usah deg-degan Bu ya. Agak nyantai aja kita Bu. Seperti ngobrol aja Bu. Iya, Seperti iya Pak. layaknya di ruangan guru Bu sering ngobrol. Iya, betul-betul Pak. Betul Bu ya. Eh, Baik Bu, hari ini eh, kita akan berbincang-bincang sedikit Bu ya terkait apa yang ingin kita laksanakan Bu. Karena saya mendengar mendengar Ibu akan melakukan coaching Bu ya. Jadi di Betul Pak. sini saya sebagai supervisor Bu akan mengobservasi dan mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Jadi sebelum nanti saya amati dalam proses coachingnya Ibu, saya memiliki rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik tersebut. Adapun rubrik tersebut, nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan Alutirta, terus juga apakah nanti Ibu sebagai coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus juga sesuai dengan rasa, dan yang terakhir, saya akan mengamati bagaimana coach ini akan respon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu ya. Baik-baik Pak. Baik, siap. Oke, sebelum itu saya mau tanya Bu, coachingnya dengan siapa Bu ya nanti? Dengan Ibu Ririn Pak. Oh, dengan Bu Ririn Bu ya. Jadi nanti silahkan Ibu eh, lakukan coaching dengan Bu Ririn dan juga nanti Bu ya, saya juga akan melihat apakah di situ ada prinsip coaching yang sudah berjalan pada proses coachingnya Ibu. Terus juga, jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan Bu ya. Yang Hmm, kedua adalah proses kreatif dan terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Benar betul seperti itu Pak. Bu? Iya, iya betul Pak. Nah, sebelum lanjut ini Bu ya ke proses koci, saya masih ada beberapa pertanyaan Bu. Nah, pertanyaan yang pertama ini Bu ya, yaitu kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Jadi nanti akan ada potensi kembangkan ini ada tiga Pak. Itu yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua perbuat, dan yang terakhir mendengarkan aktif. Ya, ada tiga Pak yang saya kembangkan. Oke, jadi ada tiga kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini. Betul betul Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, dari tiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Bu, kompetensi mana sih, Bu, yang lebih spesifik, yang ingin Ibu lebih explore atau Ibu kembangkan lebih mendalam lagi nih, Bu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik itu adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, eh, saya akan gali nih coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan bobot gitu Pak. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu, ya, terutama Iya. gitu. Karena memang itu salah satu proses yang paling penting, Bu, ya, dalam proses coaching gitu. Jadi, Ibu sebagai coach dan coachingnya adalah Bu Ririn, jadi Ibu bisa lebih jauh lagi menggali permasalahan yang ada dalam Bu Ririn, Bu, ya, tentunya gitu. Iya Pak. Nah, jadi lebih spesifiknya hanya eh, dua, Bu, ya, tadi saya dengar, Bu, ya. Iya betul-betul Pak. Nah, Dua, dua mendengarkan saja. aktif dan Nah, pertanyaan berbobot. oke, berikut terkait dengan indikatornya. Jadi pada saat coaching, indikator seperti apa sih Bu yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti? Ya Pak, jadi ada pun indikator yang saya harapkan dari proses coaching, yaitu saya ingin menginginkan itu coaching ini bisa mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide untuk
dia bisa menyelesaikan atau memecahkan masalahnya sendiri gitu Pak. Oke, jadi gagasan itu muncul Bu ya dari Muncul ya sang coach itu. Oke, dari dirinya sendiri gitu, dari coach ya. oke. Jadi begitu ya Bu, itu harapan yang ingin Ibu inginkan. Baik, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Rasanya saya cukupkan saja pertanyaannya. Setelah itu Ibu akan melakukan coaching bersama Bu Ririn ya. Jadi nanti Ibu saya akan Ririn. mengamati proses coachingnya Bu Esi dan Bu Ririn. Tapi nanti setelah selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu seputar bagaimana jalannya proses coaching yang Ibu lakukan nanti di percakapan pasca observasi Bu ya. Bisa ya Bu? Betul betul Pak. Bisa Bisa ya. bisa Pak. Oke, jadi silahkan Bu langsung melakukan coaching dengan coachingnya yang semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya Bu ya. Oke, Baik Pak. Terima oke. Jadi kasih. saya cukup Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Esi. Bu Ririn. Iya, Mana nih kabarnya Bu Ririn? alhamdulillah sehat nih Bu Esi. Bu Esi gimana kabarnya? Baik, kayaknya udah lama ya Bu kita nggak bertemu nih. Iya Walaupun satu nih. sekolah kayaknya jarang bertemu. Mungkin karena kesibukan masing-masing nih Bu ya. Betul sekali gitu ya, apalagi dengan banyak kegiatan ya, ada CGP gitu ya. Kita Iya sama-sama lagi CGP betul. jadi sibuk gitu ya Bu Betul Ara ya. betul Bu. Bu Esi ya, oke. Iya betul. Alhamdulillah tapi kita bisa bertemu nih Bu hari ini. Kemarin juga sempet WA saya ya mau ada yang mau dibicarakan nih. Kira-kira apa nih Bu yang mau disampaikan? Iya, Ada permasalahan apa sih memang? oke. Jadi sebelumnya mohon maaf ya Bu Esi nih jadi mengganggu waktu Bu Esi gitu ya. Dan Rin ucapin terima kasih nih udah meluangkan waktunya gitu ya. Jadi ada sedikit permasalahan nih Bu yang pengen banget Rin ceritain ke Ibu gitu. Apa itu Bu? Silakan. Ya, jadi gini Bu Esi, jadi akhir-akhir ini ya, apalagi menjelang Desember gitu ya, semesteran anak-anak gitu ya, Ririn tuh ngerasa keteteran gitu Bu dalam membagi waktu gitu, terutama waktu untuk melaksanakan tugas mengajar, kemudian menyelesaikan tugas kuliah, apalagi kita sekarang sedang di sini proses pendidikan guru penggerak juga. Nah, di sini merasa keteterannya ya rasanya untuk keluarga pun gitu ya sekarang agak sedikit berkurang bahkan bukan sedikit ya tapi banyak sekali yang waktu untuk keluarga itu tidak sempat hanya hanya paling waktu malam saja gitu Desi. Iya betul Bu. Kita melakukan kegiatan ini banyak sekali ya Bu ya, apalagi sambil dibarengi dengan kegiatan guru penggerak ini Bu. Ibu ini jadi merasa khawatir nih ya, banyak yang tidak bisa dilakukan nih karena keteteran waktu nih ya, Iya betul sekali. dengan tugas-tugas, dengan Hmm, pekerjaan di sekolah, di rumah juga ya Bu ya. Oke betul Bu, sekali. jadi dari pembicaraan ini, ya betul, pembicaraan ini kita tujuannya untuk apa sih Bu? Oke, sebetulnya ini karena menjadi kekhawatiran tersendiri ya. Tujuannya adalah pengen banget sih gitu tuh dapat solusi gitu. Gimana sih membagi waktu yang semuanya tidak ada yang dikorbankan tetapi bisa beriring berjalan bersama gitu tuh ya Bu Esi. Iya Bu, jadi dari pembicaraan ini Ibu berharap kita ini bisa dapat solusi yang terbaik ya dari apa yang Ibu hadapi saat ini. Betul sekali Bu Esi gitu. Oke, baik Ibu. Coba ceritakan sedikit sih Bu. Kira-kira yang membuat Ibu keteteran membagi waktu itu apa aja sih Bu? Jadi gini Bu Esi, kalau bisa saya ceritakan gitu ya, antara tugas sekolah. Kita kan mengajar gitu kan mulainya pukul 7 pagi ya Bu Esi ya. Betul, betul. Kemudian
kadang-kadang bentrok dengan jadwal kuliah juga yang kadang-kadang sih Ya, dosen karena beliau juga memberikannya. sedang S2 ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang dosen tuh ngasih waktu, misalkan kita kan nggak bisa ini ya, tidak bisa apa menentukan gitu meskipun ada jadwal karena kan dosen juga punya kesibukan tertentu. Jadi tiba-tiba misalkan ada kuliah nih pada jam-jam misalkan jam 1, jam 2 sampai sampai sebetulnya kalau misalkan mau dirutinkan itu hampir setiap hari ada gitu ya. Namun jadwalnya tidak bertentuan, tetapi itu sampai malam gitu jadwalnya itu. Kemudian bukan saja itu ya, pendidikan guru penggerak juga kan ya ada rukol gitu ya. Kadang-kadang di sana tuh bentrok gitu tuh antara tugas kuliah gitu ya dengan kegiatan di sini apa guru penggerak. Jadi jujur saya merasa gitu, merasa kelelahan gitu ya, sama sekali tidak punya waktu istirahat, Ya, apalagi berkumpul dengan keluarga nih Bu Esi. Masya Allah, luar biasa ya Bu Ririn ini. Sekali kegiatannya banyak. Salut sama Ibu harus bisa mengatur waktu ya Bu. Sudah Ibu lakukan misalkan mengatur jadwal ulang gimana supaya Iya, teratur gitu sebetulnya waktunya itu antara tugas-tugas Ibu ini. iya. Sebetulnya saya udah mencoba ya mengatur jadwal gitu ya, jadwal. Tapi tadi itu tetap saja ada yang merasa saya merasa keteteran karena di jadwalnya memang kadang-kadang ada pemberitahuan yang harus misalkan kuliah di di Mendadak pukul gitu ya. sekian gitu. Jadi itu sudah saya lakukan, tetapi ada saja gitu waktu-waktu yang keteteran seperti itu Bu Esi. Ya betul Bu ya. Memang kita berusaha untuk melakukan semua dengan baik, tapi Ibu bisa mengatur mana yang prioritas, mana yang harus Bu. Jadi kira-kira untuk mengatasi masalah ini apa yang bisa Bu lakukan nih? Oke, jadi sebetulnya tadi ya, yang tadi lebih fokus membuat schedule dulu gitu ya, mengatur prioritas ya, mana yang harus didahulukan gitu kan ya, terutama Hmm. adalah melakukan komunikasi. Dan yang komunikasi yang terpenting adalah bersama keluarga dulu gitu kan ya, bagaimana kita meminta izin kepada suami, terus meminta dukungannya, meminta supportnya gitu, terkait dengan jadwal yang cukup padat gitu ya Bu Esia gitu, hampir betul-betul keteteran. Bahkan saya juga sudah melakukan komunikasi juga terhadap teman-teman gitu, baik baik di apa namanya perkuliahan maupun di CGP ini. Dan tentunya saya juga sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan gitu ya, dengan kepala sekolah, kemudian dengan fasilitator yang membimbing kita, dengan dosen. Kalau-kalau ya ada jadwal yang betul-betul bentrok gitu tuh Bu Esi. Betul Bu, berarti ini komunikasi yang harus terus Ibu lakukan ya, Betul supaya sekali. kegiatan Ibu ini jadi bisa berjalan dengan baik. Kadang waktu juga tidak tentu kan, makanya dengan komunikasi dengan pimpinan, dengan teman-teman di sekolah gitu, hasil dan lain sebagainya, jadi Ibu bisa mengatur nih waktunya dengan baik gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah, dari yang tadi Ibu sebutkan ini, menurut Ibu yang paling realistis nih yang harus dilakukan dahulu nih yang mana nih Bu? Iya. Nah sebetulnya kalau pengen sebetulnya namanya manusia ya saya juga gitu tuh. Pengen sih semuanya bisa dilakukan bersama-sama gitu ya, tetap tanpa Ya, memperhatikan yang lainnya gitu ya. Pengennya seperti itu harapannya. Tetapi di sini tentunya yang lebih saya fokuskan adalah yang pertama jadi saya cari tahu nih siapa yang bisa membantu saya terutama dalam mengurus pekerjaan rumah gitu ya. Itu sih sebetulnya yang betul-betul menjadi prioritas utama dulu gitu. Kalau ketika di rumah kita sudah selesai gitu tuh istilahnya semua terurus, kemudian anak-anak, suami dan sebagainya, nah baru hal lain yang kita pikirkan. Karena posisinya di sini yang namanya istri ya Bu Esi ya, karena tanggung jawabnya kan sebetulnya lebih lebih kepada di rumah gitu ya. Ini apa iya namanya tanggung betul. jawab utamanya seperti itu. Iya betul ya Bu, karena bagaimanapun kita pasti membutuhkan orang lain ya Bu ya. Memang
yang membantu kita nih untuk melaksanakan kegiatan yang kita lakukan. Jadi dibantu lah Bu ya supaya Ibu juga nggak terlalu keteteran gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi setelah Ibu menemukan nih orang yang bisa membantu, Ibu juga buat jadwal yang jelas gitu ya. Terus eh, apa saja nih yang akan Ibu kerjakan nantinya? Lalu tindak lanjut seperti apa nih Bu? Iya, jadi di sini kan setelah saya berkomunikasi tentunya dengan keluarga ya, dan alhamdulillah saya menemukan saya bersama suami gitu ya, dan suami betul-betul siap membantu menghandle pekerjaan di rumah. Nah, di sini salah satu bentuk perhatian mungkin ya kepada saya bagaimana suami saya betul-betul mensupport kegiatan saya di situ. Saya merasa terbantu sekali Bu Esi terhadap apa namanya kegiatan dan rutinitas yang saya lakukan. Itu sih sebetulnya yang sangat-sangat membantu saya gitu. Iya, jadi sebetulnya Ibu ini dikelilingi orang-orang yang menyayangi Ibu, yang peduli gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Betul loh. Jadi sekali. kita punya orang-orang yang memang bisa membantu kita, masuk suami, teman-teman sekolah gitu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu Esi. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya nih Bu. Jadi memang harus ada bantuan. Betul ya Bu ya. Dan Betul jadwal sekali juga ya. harus Hmm. dibuat gitu supaya teratur nih kegiatannya gitu. Jadi tidak bertumpuk gitu ya Bu ya. Iya betul. Tuh, lalu apa lagi nih yang ingin Ibu sampaikan nih? Oke, jadi intinya Bu Esi, karena saya tadi itu ya sudah menemukan beberapa solusi, gitu ya. Jadi saya lebih sekarang itu lebih ingin memanfaatkan waktu luang nih, Bu Esi. Jadi di sela-sela jadwal saya, gitu ya, saya lebih ingin menggunakan waktu itu, gitu ya, lebih bersama keluarga untuk beristirahat tentunya gitu. Tapi sambil berkumpul dengan keluarga juga gitu. Itu sih sebetulnya yang ingin saya lakukan gitu ya. Memanfaatkan waktu luang itu yang luar biasa, tidak lagi melakukan hal-hal yang pekerjaan yang membawa pekerjaan, tetapi betul-betul fokus berkumpul dengan keluarga. Baik, jadi Ibu harus bisa memilah nih Bu ya, kerjaan rumah, mana pekerjaan sekolah, ya, pekerjaan CGV juga dan tugas kuliah juga. Jadi mungkin jangan dibawa ke rumah dulu ya Bu ya kalau ada pekerjaan lain-lain supaya bersama keluarga, anak-anak juga Ibu jadi lebih fokus gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Jadi Ibu harus tetap semangat, jaga kesehatan nih karena Ibu banyak banget kegiatannya. Mudah-mudahan semangat terus ya Bu ya. Iya Ibu, Bu terima kasih nih. Bu Esi terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah dari saya bercerita nih ke Bu Esi gitu ya. Di sini saya menemukan solusi. Ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri Alhamdulillah, dari iya. permasalahan Nanti saya kalau ada apa-apa seperti boleh cerita ini. lagi Iya ya. Bu Esi ya. Tetapi mohon maaf ya jadi mengganggu waktu Bu Esi nih. Enggak kok. Mudah-mudahan kita juga ada waktu ya karena sama-sama sibuk. Jadi mungkin ini ada waktu luang jadi kita bisa ngobrol sebentar ya Bu Ririn ya. Alhamdulillah. Oke Bu Ririn, mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah ini sudah selesai ini Pak coachingnya yang tadi deg-degan ternyata nggak jadi deg-degan ya karena udah siap nih gitu. Saya udah Nggak, siap Bu. apa saja yang akan saya lakukan gitu. Oke, jadi nggak deg-degan lagi Bu ya. Jadi lebih Nggak tenang Pak ya udah sekarang Bu hilang. ya. Apalagi coachingnya ini enak sekali untuk diajak ngobrol gitu Pak. Ya, memang Bu, Koji itu sebenarnya kalau kita eh, apa Bu ya, seperti kita ngobrol aja Bu sebenarnya. Cuma bedanya pertanyaannya mungkin lebih berbobot aja mungkin Bu ya. Betul betul Pak. Jadi alhamdulillah Bu ya, kalau sudah melaksanakan coachingnya dengan Bu Rerin dengan lancar dan baik Bu ya. Baik, karena Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ririn tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini adalah merupakan pertanyaan pasca
observasi Bu ya, setelah Ya. Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Ririn tadi. Nah, jadi pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan coaching tadi bersama Koci? Jadi setelah saya tadi melakukan coaching bersama Ibu Ririn, dan saya menilai diri saya sendiri. Jadi menurut pendapat saya nih Pak, saya merasa sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, sesuai dengan alur tirta aja ya Bu ya. Jadi pertanyaannya sudah mulai beralur Bu ya, tidak hanya Ya, sebatas ngobrol saja, tapi ngobrolnya sudah Pak, ya. mulai beralur dan berbobot mungkin Bu ya. Lalu Bu ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Jadi kenapa saya seperti itu karena pada kegiatan tadi saya memulai percakapan bersama Bu Ririn awalnya menanyakan tujuan dulu gitu. Setelah itu yang kedua saya mengidentifikasi masalahnya nih dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ririn. Lalu setelah itu saya menanyakan nih rencana aksinya kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Ririn dari permasalahan yang dia hadapi. Lalu yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu nanti apa nih rencana aksi setelah rencana aksi ini kira-kira kapan nih akan dilakukan gitu setelah apakah ada refleksi atau dan lain sebagainya gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, jadi sudah ini Bu ya, sudah sesuai ya dengan apa yang Ibu harapkan ya. Ya Pak. Oke, baik. Eh, karena Ibu sudah melaksanakan koci dengan baik, Bu, sesuai dengan alur tirta. Nah, bolehkah saya menyampaikan sedikit, Bu, ya, hasil dari pengamatan saya tadi terhadap coaching yang telah Ibu lakukan? Boleh Pak, silakan Boleh. Pak. Oke, baik, Bu, ya. Jadi hasil pengamatan saya tadi, Bu, terhadap proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Bu Ririn itu sudah berjalan dengan lancar ya, antara Ibu dan Koci tentunya. Terus sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah bisa mulai menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus juga Bu Ririn juga sudah mampu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dengan baik, terus juga Ibu menanyakan sedikit pertanyaan itu Bu Ririn, gagasan itu langsung muncul dari Bu Ririn tadi gitu Bu. Ya Bu Ririn tadi Bu ya. Jadi saya rasa pertanyaannya sudah tereksplor dengan baik dan jawabannya juga sudah dijawab dengan baik tentunya. Dan saya juga melihat prinsip coachingnya juga sudah berjalan dengan baik Bu ya. Jadi alhamdulillah pengamatan saya sudah berjalan dengan baik dan lancar tentunya, sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching yang ada. Nah, sekarang setelah mendengar pengamatan dari saya, Bu, kira-kira pendapat Ibu seperti apa, Bu ya? Setelah saya mendengar hasil pengamatan agak deg-degan sih Pak. Takutnya apa yang diamati Bapak ini eh, kurang dari harapan saya gitu. Jadi setelah mendengar pemaparan yang Bapak sampaikan tadi tentang pengamatan Bapak terhadap coaching saya bersama Bu Ririn, jujur saya merasa senang sekali telah diamati oleh Bapak dengan baik. Ternyata apa yang saya lakukan, ternyata menurut Bapak ini saya sudah sesuai dengan alur kita. Tapi saya juga merasa masih ada kekurangan nih Pak sebetulnya, atau mungkin saya juga masih perlu banyak berlatih lagi ya sebetulnya untuk melakukan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu seperti itu. Jadi, saya ini perlu banyak latihan lagi supaya lebih apa ya, lebih luas lagi gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi itu yang Ibu rasakan. Pada intinya Bu ya, sebenarnya kita tidak boleh berpuas diri Bu ya terhadap apa hasil yang kita dapatkan. Tentunya harus ada
evaluasi diri Bu ya, secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang terbaik tentunya. Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi minimal harus ada progres yang terbaik tentunya. Nah, setelah proses coaching yang Ibu lakukan, apa rencana dan tindak lanjutnya ke depan, Bu? Rencana tindak lanjut saya tentunya pasti ada ya Pak. Jadi rencana ke depan saya ini yaitu tadi saya akan terus berlatih gitu. Saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya nantinya saya ini bisa terbiasa untuk dapat menggali ide-ide dari coach yang memiliki masalah, lalu agar nantinya si coach ini juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan apa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya gitu tuh Pak. Jadi saya umpan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akhirnya si coach ini bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Nah, luar biasa ini, Bu. Tindak lanjut rencananya luar biasa. Nah, dari diskusi kita ini, Bu ya, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kembali keahlian coaching berikutnya? Ini akan lakukan bersama siapa, kapan, dan di mana tentunya, Bu? Ya, jadi eh, kegiatan coaching berikutnya yang pasti akan saya lakukan terus-menerus nih Pak supaya saya juga terbiasa. Yang pasti saya akan lakukan dulu yang paling terdekat yaitu dengan rekan sejawat saya di sekolah. Kapan ini akan dilakukan? Pastinya kegiatan coaching ini akan saya lakukan di waktu-waktu senggang gitu ya Pak ya. Karena dengan banyaknya kegiatan proses coaching juga memerlukan waktu gitu yang di waktu-waktu senggang biasanya gitu Pak. Oke. Nah, jadi itu yang Bu ya bisa kita lakukan dan Ibu lakukan nanti. Semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, baik hasil pengamatan ini sudah saya catat Bu ya. Nanti akan saya sampaikan hasil catatannya kepada Ibu dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, baik Bu, ini kita sudah di akhir sesi. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kembali atau sudah dirasa cukup Bu? Sepertinya sudah cukup Pak, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga kegiatan supervisi ini mendapatkan keberkahan dan manfaatnya, dan terutama kita sebagai pendidik bisa terus melakukan evaluasi diri Bu ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentunya Bu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Kalau sudah, saya cukupkan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.